Setelah suara itu selesai, Kezen melangkah keluar dari udara tipis, melangkah melintasi bintang-bintang dalam satu langkah, secara horizontal dan horizontal. Pada saat yang sama, di dalam klan tanpa batas, pepohonan kuno yang tak terbatas menjulang ke langit, disertai dengan amukan tak terbatas yang mengguncang langit. Keterlaluan. Anak Yuantian, orang tua itu ada di sini untuk belajar dan mengajarimu. Kaisar Yuantian memiliki pembantu dari alam kaisar, dan pada saat Qin Yichen dan Yao Yuekong dengan marah membanting keluar dari gerbang bintang, ada segala arah untuk membantu. Pada saat yang sama, dia melihat permaisuri Zia di klan penenun ilahi dengan panik. Yang mulia, Kaisar Yuekong, jangan melawan. Namun, Kaisar Yuantian sama sekali tidak memperhatikannya ketika dia mendengar ini. Pada saat itu, dia telah membunuhnya di depan Demon Yuekong, dengan cahaya kemasan di telapak tangannya, seperti semut di bawah telapak tangan Kaisar, dan awan hitam melonjak di telapak tangannya. Seolah-olah alam semesta terang dan gelap terbalik. Gulungan. Kaisar Yuantian berteriak, dan tidak menunjukkan kasih sayang kepada permaisuri Zia. Siapapun yang berbicara untuk anti pencuri hari ini adalah musuhku. Permaisuri Zia ketakutan dan menggigil, bersembunyi ke samping dan menggigil. Tiba-tiba dia merasakan sesuatu dan melihat ke arah klan. Arai transmisi dapat merasakan asal mula segel jalan transmisi, yaitu dari mana asal pemancar, yaitu segel jalan transmisi dari klan Kaisar Ke. Permaisuri Zia merangkak di tangannya, seolah dia tidak bisa membujuknya. Dia ingin membiarkan klan Kaisar Ke datang. Tetapi pada saat ini, dia melihat Fan Wansing dengan wajah muram dan menghalangi bagian depannya. Apakah permaisuri mencoba membuka pintu bagi anti pencuri? Permaisuri Zia gemetar lagi. Melihat itu hanya sesaat. Dia tersapu oleh Kaisar, dan berubah menjadi tanah klan yang hancur puluhan ribu mil. Dia merosot di tanah, hampir menangis. Jangan berkelahi, Yang Mulia. Dapatkah Anda pergi berperang di tempat lain, mertua? Mertua, ada yang ingin Anda katakan? Klan God Weaver saya telah memprovokasi seseorang. Kaisar Yuekong, kamu kembali ke dunia cacing, dan ketika para Daoi datang untuk membantu, kamu dapat bergabung di dalam dan di luar untuk membunuhmu. Jangan bertempur di sini. Aku mendukungmu. Baik. Permaisuri Zia meratap, membuat Yao Yuekong kesal saat mendengarnya. Lao Su lah yang terjebak di sini. Kenapa menangis? Namun, Permaisuri Zia tampaknya sengsara. Setelah pertempuran ini, tidak peduli siapa yang menang atau kalah. Yang tidak beruntung adalah tanah klan lain. Kaisar Yuantian melihat bahwa tidak ada gelombang di matanya, tetapi dia tidak bisa tidak mengaguminya. Seperti yang diharapkan, dia adalah patriark dari klan penenun ilahi yang ingin berkomunikasi dengan klan kaisar sepanjang hari. Keterampilan akting ini baik-baik saja. Wansing, aku optimis tentang klan penenun ilahi. Dimanapun susunan teleportasi berani dimasukkan ke dalam anti pencuri. Bantai saja bidang bintang untuk ayahnya. Saya patuh. Kaisar Yuantian menyeringai, meskipun dia berakting. Untuk anti pencuri ini, peluang untuk bertahan hidup tidak diragukan lagi bahkan lebih kecil. Jika kamu tidak dapat mengirimkan klan penenun ilahi, kamu hanya bisa mendekati bidang bintang terdekat. Bahkan jika benda lama Kezen terbang, itu akan memakan waktu lebih dari 1 jam. Dalam 1 jam, saya juga akan mengumpulkan mayat untuk anti pencuri. Kaisar Yuantian membuat mahakarya niat membunuh, tetapi pada saat yang sama, dia melihat sosok Qin Yichen dan Yao Yuekong terdistorsi. Detik berikutnya, cahaya pedang di langit datang untuk membunuh dalam postur yang ganas dan tak gentar. Bahkan jika orang di depan Anda adalah Kaisar Cao Tian, bahkan jika dia berdiri di atas langit, dia tidak takut. Namun, apa yang tidak diharapkan Qin Yichen adalah bahwa pada saat dia menebas, dia melihat telapak tangan Kaisar Yuantian, yang terbakar dengan awan hitam di langit, terbalik. Hanya membalikkan tangannya ke telapak tangannya sepertinya berbalik. Dunia sekitar. Dalam sekejap, Qin Yichen merasa dunia bergetar dan bergetar di depannya. Seolah-olah tidak ada siapapun, tetapi tampaknya itu adalah kaisar yang luas. Qin Yichen tampaknya telah menyinggung Tian Wei dan dipukuli hingga tak terbatas, dan ketika dunia yang terdistorsi dalam garis pandangnya kembali, Kaisar Yuantian telah membunuh langit bulan iblis. Tapi di depan mata Qin Yichen, ada kaisar idola yang ganas. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Anak kecil, tidak masalah jika Anda terburu-buru untuk mati, tetapi yang mulia membunuh Anda karena tangan Anda kotor. Bagaimana rasa tinju kaisar ini? Ketika Kaisar Sensiang menembak kali ini, sarung tangan berduri, seperti sarung tangan kuning gading, sudah ada di tangan, dan dia meninjunya, seperti Vientine yang berlari kencang, menyebabkan langit runtuh dan bumi terkoyak. Qin Yichen langsung merasa bahwa tubuhnya hampir terfragmentasi, dan bahkan terciprat dengan daging dan darah, jintu primordialnya yang terguncang, dan sampah beterbangan di langit. Meskipun Kaisar Sensiang bukanlah Kaisar Surga, dia adalah pembangkit tenaga listrik yang nyata di alam Kaisar. Pukulan yang tidak lagi melepaskan air ini dapat menyebabkan Qin Yichen dipukul dengan keras dalam sekejap.
Pengawal bulan iblis. Itu membuatmu menjadi bola besi tua, dan membuat ayah mertuamu datang dan kamu tidak akan bisa melakukan semuanya. Qin Yichan tercengang. Dia belum pernah melihat Kaisar Yuan Tian menggunakan trik ini sebelumnya. Tampaknya apa yang disebut bersulang pada pernikahan besar suku Dewa Gajah tidak cukup untuk mengungkap Kaisar Surga yang bermartabat. Bukankah itu membalikkan jalan surga? Aku adalah Kaisar Surga, berdiri di atas langit, dengan langit dan bumi di bawah kakiku, dan surga prestise Kaisar. Kamu, tunggu anti pencuri, lakukan yang terbaik. Kaisar Yuan Tian berteriak, ini bukan untuk membual tentang dirinya sendiri. Tetapi dalam suara Kaisar ini, ada keagungan tertinggi dari Kaisar. Kaisar Surga akhirnya akan berlutut. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Memutar telapak tangan untuk memutar langit dan bumi. Setiap kata dan perbuatan penuh dengan kekuatan surgawi. Ini adalah kekuatan Kaisar Yuan Tian, Kaisar Tirani Cao Tian. Telapak tangan Kaisar Yuan Tian mengguncang dunia, dan telapak cahaya keemasan yang tak berujung bergegas menuju langit bulan iblis dalam kemarahan. Dengan satu pukulan, kekuatan Kaisar yang mengesankan bahkan mungkin menembus brokat surgawi, membuat darah dari langit bulan iblis mendidih. Semua gemetar. Memang benar kau tidak kehilangan jubah kekaisaran. Sayang sekali memakainya. Ini monyet. Di bawah telapak tangan ini, murid Kaisar Yuan Tian bersinar, mencoba mengidentifikasi asal-usul jubah brokat ini. Tetapi dia telah mendengar tentang jubah brokat surgawi. Tetapi pakaian brokat surgawi berubah tanpa henti. Siapapun yang memakainya adalah yang paling cocok. Pada saat ini, itu berubah menjadi 10.000 monster, dan 2 bulan mencerminkan penampilan langit, sehingga sulit bagi Kaisar Yuan Tian untuk menebaknya. Waktu yang singkat. Merasakan pertahanan brokat surgawi, Kaisar Yuan Tian mencibir dan mencibir, tetapi Dao Xin sangat mengesankan. Idol, ikuti aku untuk membunuh anti pencuri ini dulu. Pisau pencuri tidak perlu terlalu banyak berurusan dengan itu. Apakah dia menggangguku atau menunda kamu? Dia selalu mendukungnya. Demon Yue Kong memiliki jubah kaisar di tubuhnya, dan bahkan Demon Moon yang abadi. Dia bisa menyembuhkan luka-lukanya saat darah mengalir. Putra Baize sudah tahu. Sebelum anti pencuri itu datang, dia harus dibunuh. Setelah mendengar kata-kata itu, Kaisar Sensiang memandang Qin Yichen yang telah dipukul ke tanah klan Senzi dengan jijik, seolah-olah dia telah melangkah ke jurang maut dan hampir tidak bisa berdiri. Juga, membuang-buang waktu baginya untuk membunuh dengan pisau pencuri ini. Dalam analisis terakhir, pisau pencuri ini masih alam Daohua, 3 pembangkit tenaga kerajaan-kerajaan mereka. Tidak peduli siapa yang membunuhnya. Itu sia-sia, biarkan pisau pencuri ini berhasil. Tatapan mata Kaisar Sensiang ketika dia terbang dengan jelas mengatakan bahwa jika bukan karena perintah yang mulia, Anda, pedang pencuri, hampir tidak dapat bertahan sesaat dengan penghinaan. Dan ketiga kaisar bergabung, terutama ketika Permaisuri dan Kaisar Gajah Dewa datang dengan marah, Yao Yue Kong tidak bisa menahan diri untuk tidak dipukuli berulang kali, dan kain brokat surgawi. Meskipun gaun brokat surgawi sangat halus dan halus, prestise kekaisaran apapun yang dibombardir di atas tidak dapat membantu tergeser lagi dan lagi. Dan bahkan bulan terang yang bersinar dari peti kosong bulan iblis mengisolasi prestise kaisar.